Dari situ tampak jelas asap hitam pekat yang membumbung tinggi serta lumpur panas masih juga menyembur. Semburan lumpur itu menyebabkan 25.000 jiwa dari 8 desa di kecamatan harus mengungsi. Tidak disangka bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa, menghancurkan bangunan pabrik, dan membuat puluhan ribu warga kehilangan rumahnya. Halo dulur, berjumpa lagi di channel Warisan Kuno, channel yang mencari dan menelusuri jejak warisan leluhur kearifan lokal Nusantara. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Kecamatan Porong ya tepatnya, di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Di perjalanan kami kali ini saya akan menuju tempat di mana dulu terjadi fenomena yang sangat dahsyat sekali ya di tempat ini yang berada di Kecamatan Porong. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu lokasinya ini di mana ya. Nah, ikuti terus perjalanan kami di channel Warisan Kuno. 18 tahun yang lalu, sebuah desa kecil yang berada di Kabupaten Sidoarjo digemparkan oleh semburan lumpur panas yang menyembur dari dalam tanah. Tidak disangka bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa, menghancurkan bangunan pabrik, dan membuat puluhan ribu warga kehilangan rumahnya. Ya, apalagi kalau bukan lumpur lapindo. Berbagai ahli datang dari penjuru dunia untuk melihatnya. Tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa lumpur lapindo bisa terjadi? Dan bagaimana perkembangannya selama ini? Pada tanggal 29 Mei 2006, tepat pukul setengah 5 pagi, lumpur panas menyembur di tengah persawahan Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Semburan tersebut berawal dari sumur Banjar Panji 1, lokasi pengeboran gas lapindo Brantas. Terlepas dari adanya pengeboran, 2 hari sebelum semburan lumpur lapindo terjadi, gempa mengguncang Yogyakarta. Meski begitu, belum diketahui apakah ada pembuktian ilmiah mengenai keterkaitan antara gempa bumi dengan semburan lumpur lapindo yang terjadi. Yang pasti, semburan lumpur panas itu tak dapat dikendalikan hingga meluber kemana-mana. Lumpur mengenai ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga ditutup. Sebagai upaya untuk menanggulangi bencana itu, didirikan tanggul untuk menahan lumpur agar tak masuk ke pemukiman warga. Namun, pada 10 Agustus 2006, sejumlah tanggul jebol hingga membanjiri pemukiman warga. Pada tanggal 18 April 2007, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI kala itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Selain itu, dibentuk pula Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Hingga tahun 2008, semburan lumpur tak kunjung berhenti, bahkan semakin meluas. Perharinya lumpur menyembur hingga sekitar 100 meter kubik.
Semburan lumpur itu menyebabkan 25.000 jiwa dari 8 desa di kecamatan harus mengungsi. Mereka kehilangan lahan dan rumahnya yang tenggelam dalam lumpur. Lumpur itu juga memakan korban jiwa. Pada 7 September 2010, sekitar pukul setengah 11 malam, gas metana yang keluar menyebabkan 3 rumah terbakar beserta penghuni di dalamnya. Peristiwa itu terjadi di RT 3 RW 2 Siring Porong Sidoarjo. Hingga saat ini semburan lumpur masih bisa disaksikan dari atas tanggul di titik 21 yang berada di Kelurahan Siring Porong. Dari situ tampak jelas asap hitam pekat yang membumbung tinggi serta lumpur panas masih juga menyembur. Ada opsi yang menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi debit lumpur yang terus mengalir. Salah satunya dengan mengalirkan aliran lumpur ke Sungai Porong yang dilakukan sejak tahun 2010. Dilansir dari sumber yang sama, adapun sejumlah karakteristik lumpur yang menyembur di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo itu sebagai berikut. Suhu lumpur di permukaan dekat pusat semburan mencapai 100 derajat Celcius dengan komposisi padatan dan air masing-masing 60% dan 40%, membuat lumpur tersebut sangat kental. Kekentalan lumpur yang tinggi menyebabkan pergerakannya sangat lambat dan sulit bergerak secara gravitasi. Semburan lumpur di Sidoarjo disertai dengan deformasi geologi yang aktif di sekitar lokasi semburan tersebut. Para ahli geologi berpendapat bahwa lumpur di Sidoarjo atau dikenal sebagai lumpur lapindo merupakan fenomena gunung lumpur yang berkaitan dengan aktivitas vulkanisme. Fenomena ini belum dapat diprediksi kapan akan berhenti. Sejarah dan kronologi tragedi lumpur lapindo yang hingga kini masih menjadi perhatian besar. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik yang luar biasa, tetapi juga membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat terdampak tersebut.